Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok P5 ngevlog dengan tema kesehatan reproduksi remaja. Ya, iyalah. Masa remaja merupakan salah satu dari periode hidup perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, fisiologis, dan sosial. Masa remaja diawali dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan biasanya disebut pubertas. Dengan adanya perubahan yang cepat itu terjadilah perubahan fisik yang dapat diamati seperti pertambahan tinggi dan berat badan yang biasanya disebut pertumbuhan dan kematangan seksual sebagai hasil perubahan hormonal. Perilaku seksual merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi seseorang. Secara umum terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, yaitu 1. Faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual. 2. Faktor budaya dan lingkungan, antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak banyak rezeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi. 3. Faktor psikologis, keretakan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan remaja. Depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal. 4. Faktor biologis, antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya. Pada akhirnya, secara kumulatif, kebiasaan tersebut akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang beresiko tinggi, karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta tidak memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi termasuk kontrasepsi. Jadi banyak masalah yang akan timbul akibat mengabaikan kesehatan reproduksi. Masalah-masalah yang akan timbul akibat kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perkawinan dan pernikahan dini, IMS atau PMS, dan HIV atau AIDS. Menurut data PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jawa Tengah tahun 2010, remaja yang berhubungan seksual pranikah sebanyak 863 orang, hamil pranikah 452 orang, infeksi menular seksual 283 orang, masturbasi 337 orang, aborsi 224 orang. Kasus ini meningkat dari tahun 2009, di mana kasus remaja yang berhubungan seksual pranikah 765 orang, hamil pranikah 367 orang, infeksi menular seksual 275 orang, masturbasi 322 orang, dan aborsi 166 orang. Pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, khususnya remaja. Kesehatan reproduksi yang harus dihadapi remaja antara lain kehamilan dini maupun kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual, PMS, kekerasan seksual, serta masalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. Siapa lagi? Lu ya, Pit? David. Gua apa saja ya? Nah, Apa saja masalah pada kesehatan reproduksi remaja? Sejumlah persoalan kesehatan produksi para remaja tersebut adalah penggunaan narkoba, alkohol, dan merokok. apa sih tujuan dari kesehatan reproduksi?
Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya pada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Manfaat menjaga kesehatan reproduksi remaja. Para remaja akan lebih bertanggung jawab dalam berperilaku dan membantu yang menghindari kehamilan di usia dini. Apa saja 4 pilar kesehatan untuk reproduksi? Namun ada kabar baik, terapis dapat membantu meningkatkan kesejahteraan reproduksi dengan mendukung 4 pilar kesejahteraan reproduksi: otonomi, kontrol, rasa hormat, dan sistem pendukung. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan produksi? Berdasarkan pemetaan Kementerian Kesehatan RI, setidaknya ada 4 faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu faktor demografis, ekonomi, budaya, dan lingkungan, psikologis, dan biologis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.